Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Raharjo dan juga Bapak Fauzi Abdillah selaku dosen pengampu mata kuliah Warganegaraan Digital. Saya Stefani dari kelas PPKNA angkatan 2020 izin mempresentasikan terkait video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Warganegaraan Digital. Adapun di sini video ini saya akan mengambil tema prinsip etika dalam berinteraksi online. Saya izin share screen terkait materinya. Ya, prinsip-prinsip etika dalam berinteraksi online. Berinteraksi online memerlukan pemahaman dan praktik prinsip-prinsip etika untuk memastikan bahwa interaksi tersebut positif, menghormati, dan mematuhi nilai-nilai moral. Mengapa kehidupan digital perlu diatur? Karena sedikit banyak kehidupan digital merepresentasikan kehidupan nyata manusia. Ada banyak aktivitas hidup manusia, termasuk yang berhubungan dengan orang lain, interpersonal, maupun publik yang dilakukan melalui media digital. Tanpa adanya etika dan etiket, kehidupan digital tidak akan sustainable atau berkelanjutan. Jadi dapat dikatakan teman-teman bahwa etika digital merupakan kebutuhan bersama yang harus dijaga agar kita semua tetap dapat menikmatinya sebagai representasi di kehidupan nyata. Ya, prinsip-prinsip etika dalam berinteraksi online yaitu yang pertama, hormat dan toleransi. Artinya memperlakukan orang lain dengan hormat dan toleransi terlepas dari perbedaan pendapat atau karakteristik pribadi. Implementasinya itu menggunakan bahasa yang sopan dan hormat dalam setiap komunikasi online. Hindari konfrontasi dan berfokus pada pertukaran ide dengan cara yang positif. Yang kedua, privasi dan keamanan dalam interaksi online ini juga harus menghormati privasi orang lain dan menjaga keamanan informasi pribadi. Contohnya, melindungi informasi pribadi dengan mengontrol pengaturan privasi akun. Contohnya seperti Instagram. Nah, di Instagram itu kan ada suatu settingan yang kayak misalnya kalau bahasa Indonesianya sih kayak digembok gitu. Nah, jadi orang yang tidak berteman dengan kita tidak bisa melihat eh, sosial media Instagram kita. Begitupun juga dengan kita, kalau misalnya ada yang dikunci Instagramnya kita nggak bisa lihat. Nah, itu merupakan suatu privasi dan keamanan. Yang ketiga adalah kejujuran dan integritas. Menjaga kejujuran dalam komunikasi dan bertindak dengan integritas. Yang implementasinya adalah berbicara dengan jujur dan hindari menyebarkan informasi palsu. Jika kita menyadari kesalahan, perbaiki dengan transparan dan segera tanggung jawab dan segera. Selanjutnya adalah empati dan keterbukaan. Bersikap empatik dan terbuka terhadap perasaan dan pengalaman orang lain. Sebenarnya ini bukan hanya di interaksi online aja, tapi kalau di dalam dunia nyata, kita sebenarnya harus ada rasa empati, rasa uh, emosional atau perasaan yang sama dengan orang yang ada di dalam lingkungan kita. Contohnya seperti kalau misalnya di Instagram ada teman kita yang membuat story atau status atau di Facebook ada yang bikin status. Nah, kita melihat statusnya itu galau, sedih,
atau senang, bahagia. Nah, kita sebagai manusia pasti ada rasa perasaannya yang sama sebenarnya, ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus empati terhadap sesama dan kemudian biasanya kita cenderung untuk mengomentarin akunnya atau statusnya. Kalau misalnya dia sedih, kita tanya, "Kenapa sedih?" Gitu ya. Nah, kalau misalnya senang, "Happy for you," gitu. Nah, itu sebuah, prinsip etika dalam berinteraksi online, yaitu memiliki perasaan yang empati dan keterbukaan gitu, teman-teman, ya. Nah, yang selanjutnya adalah tanggung jawab digital. Bertanggung jawab atas tindakan dan konten yang dihasilkan secara digital. Contohnya, kalau misalnya kita sebelum mengupload sebelum memposting status, memposting foto, video di sosial media, sebaiknya kita harus memikirkan apakah status kita ini tidak melukai perasaan orang lain. Apakah status kita ini tidak, membuat kita yang salah di mata masyarakat gitu ya. Jadi sebaiknya kita kalau misalnya pun mau upload kita pikirkan baik-baik dan ada konsekuensinya apabila misalnya kalau saya upload A, nanti gimana gimana gimana. Nah, kalau misalnya suatu hal sudah terjadi, oleh karena itu kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan di dalam sosial media tersebut. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan bertanggung jawab? Dan banyak juga orang yang, mencap bahwa kalau misalnya tidak bertanggung jawab ataupun sudah bertanggung jawab pasti ada kalimat jejak digital. Artinya itulah di digital itu kita nggak bisa pungkirin itu bagaimana. Oleh karena itu sebelum kita mengupload kita harus pikirkan baik-baik ya teman-teman. Lanjut yaitu pengembangan literasi digital. Mengembangkan dan mempromosikan literasi digital untuk diri seorang dan orang lain. Nah, ini itu bisa kita katakan bahwa sebelum misalnya kita men-share informasi, nah langkah baiknya kita membaca terlebih dahulu keakuratan berita atau keakuratan tulisannya tersebut, apakah sudah akurat. Kalaupun sudah akurat, kita juga harus berpikir, bagaimana kalau misalnya saya upload ini, saya kirim share ini, nanti apa yang terjadi. Nah, oleh karena itu sangat dibutuhkan bahwa kita untuk membaca, berita, membaca status, membaca apapun itu kita sebaiknya membaca. Sehingga, sehingga interaksi kita dengan orang lain di media online, di online itu tidak menyakiti hati orang lain, melainkan itu bisa menjadi yang terbaik juga untuk diri kita ya teman-teman. Dan kemudian setelah kita membaca itu mungkin kita bisa sharing ke orang terdekat kita bahwa, "Ini tuh salah, ini tuh hoax, harusnya kamu baca dari, eee, bait satu sampai bait terakhir atau kamu baca dari awal sampai akhir," gitu. Mempromosikan artinya kayak kayak memberitahu kepada orang lain bahwa baiknya kita harus membaca terlebih dahulu agar interaksi, agar segala sesuatu itu bisa, baik begitu di mata digital. Nah, lanjut, pencegahan cyberbullying dan pelecehan online. Menjauhi tindakan cyberbullying dan pelecehan online itu. Nah, kalau implementasinya ini menghindari perilaku yang dapat dianggap sebagai cyberbullying seperti pelecehan, ancaman. Nah, kalau misalnya pernah melakukannya atau pernah menyaksikannya, mungkin baiknya kita langsung melaporkan, bukan menviralkan, melainkan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya, penghargaan terhadap hak cipta dan karya orang lain. Menghargai hak cipta dan karya orang lain. Nah, jadi teman-teman, di dalam ini juga kita harus saling menghargai hak cipta orang lain gitu ya. Nah, dan selanjutnya ini ada penggunaan teknologi dengan etika. Nah, maksudnya ini apa penggunaan, teknologi dengan etika?
Pastinya menggunakan teknologi secara etis dan mempertimbangkan dampaknya terhadap diri sendiri dan masyarakat. Nah, jadi kan, teknologi itu semakin banyak, semakin meningkat gitu ya. Tapi etika kita, perasaan kita itu berasal dari diri kita. Sekalipun teknologi semakin hari semakin canggih gitu. Nah, alangkah lebih baik dan lebih indahnya itu kita juga bisa menguasai teknologi, literasi, dan kita bisa memahami etika-etika di dalam interaksi teknologi, interaksi online ini ya. Jadi menggunakan teknologi secara etis dan mempertimbangkan dampaknya terhadap diri sendiri dan masyarakat. Nah, lanjut ya teman-teman, jangan dulu sedih-sedih atau jangan dulu pusing gitu ya. Nah, lanjut ini ada prinsip etika dalam berinteraksi online ini adalah partisipasi positif ya dan membangun komunitas, berpartisipasi secara positif dalam komunitas online dan membangun lingkungan yang mendukung. Seperti ini teman-teman misalnya akun fanbase gitu ya. Fanbase itu artinya kita mendukung artis yang kita sangat kita sukain gitu ya. Jadi kita mengikuti komunitas fans dari artis yang kita sukai. Nah, itu merupakan positif ya, positif. Bukan kita malah join atau ikut ke dalam komunitas yang negatif gitu ya. Jadi tidak baik kalau seperti itu. Lanjut. Ya, jadi itu yang sudah saya jelaskan terkait prinsip-prinsip etika dalam eee, berinteraksi online. Jadi teman-teman, saya berharap bahwa video ini bisa bermanfaat untuk saya secara pribadi dan juga untuk teman-teman yang menonton dan kemudian saya juga meminta maaf apabila video ini mungkin kurang jelas, kurang lengkap, dan saya sadar bahwa saya juga banyak kurangnya teman-teman. Nah, semoga ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan juga semoga nilai saya untuk UAS Kewarganegaraan Digital juga bisa diberikan yang terbaik oleh dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan Digital ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Goodbye semuanya. Audio Jungle.